selamatku. Yesus Kristus yang datang bawa kabar mulia, kabar baik yang sejati, tolong jalani dia. Bukan yang fana, tapi Tuhan Yesus selalu ingat kita dan kasih tenang jiwa dalam hadiratnya dulu. Bapa di surga sayang umatnya, firman yang hidup, firman sejati, pegang satu janji. Kuasa Tuhan selalu nyata dalam hidupku, puji namanya, Tuhan selalu ingat kita. Kau kenal juru selamatku, Yesus Kristus yang datang bawa kabar mulia, kabar baik yang sejati, dong jalan dan dia. Bukan yang fana, tapi Tuhan Yesus selalu ingat kita dan kasih tenang jiwa dalam hadiratnya dulu. Bapa di surga sayang umatnya, firman yang hidup, firman sejati, pegang satu janji. Kuasa Tuhan selalu nyata dalam hidupku, puji namanya, Tuhan selalu ingat kita. Ya, sebelum kita ibadah, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan bahwa pada saat siang hari ini kami boleh mulai sesi ibadah. Kami minta campur tangan kuasa Allah Roh Kudus memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan setiap sudut-sudut tanah tempat ini, lingkungan ini Tuhan, kami tahirkan dengan kuasa firman Tuhan dan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami minta dan rindu sekalian Allah Roh Kudus, Engkau sendiri yang memimpin acara ini Tuhan. Terima kasih. Biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ada. Saya mengajak kita bangkit berdiri lagi. Nunggu ya. Dulunya aman dulu nih. Kita akan pujikan bagi Tuhan. Ya. Sebelum kita akan masuk dalam beritaan firman, kita akan nyanyikan Sungai Sukacita. Sukacitamu ada di dalamku. Oh yeah, 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 yeah. Sukacitamu ada dalamku. Ku menari dan bersuka, hidupku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku.
Tuhan yang membuat kita tidak penuh. Apanya Tuhan yang membuat kita tidak penuh. Apanya Tuhan yang membuat kita tidak penuh. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja bersama Tuhan. Akan tenang bergelombang, tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Akan tenang bergelombang, tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, dan fokus memberikan kekuatan yang menopang dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan pernah bergelombang, hiduplah tanah yang berlubang. Dia dalam rasa iman. Katakan tanah bergelombang, hiduplah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Masih mau sukacita lagi? Berdiri atau glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi angkat dan nyanyi. Mari serukan, serukan, serukan Raja. Oh mari serukan, serukan, serukan Raja. Mari serukan, serukan, serukan Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita bekerja. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi.
yang ada dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kami percaya Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Kita Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun dunia bergoncang, meskipun samudra raya bergelora, tetapi Engkau adalah Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Dan kami percaya Engkau sebagai satu-satunya penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa kami terus untuk melekat kepadamu.
mengerti dan memahami maksud dan tujuan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Kau taruh sesuatu dalam mulut hamba-Mu, supaya kami setiap yang mendengarkan boleh diberkati dan boleh diteguhkan. Kami siap mendengarkan, berbicara atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya bersama menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Kehadiran Bapak Ibu semua, mungkin ada yang belum pernah atau sudah biasa ikut doa puasa, Misi ya Pak. tetapi pada siang hari ini salah satu tujuan daripada kegiatan ini adalah kita mau bicara sama-sama. Ya, kita mau bahas bersama-sama tentang kondisi pelayanan doa puasa di Betani Juanda. Nah, Bapak Ibu, pertama-tama saya mau sampaikan dulu bahwa ini sudah berapa tahun? 5 ya? Kalau 5 tahun itu berarti masih kecil ya. Tetapi saya mau katakan jujur bahwa walaupun baru, tapi tim dua puasa itu memiliki PAW yang cukup baik. Salah satu yang sudah Bapak Ibu mungkin sudah dengar, mereka sudah buat, walaupun itu yang dinyanyikan oleh FA-nya Pak Supri ya, apa itu Pak judulnya, OTW, itu bagus. Saya sudah sampaikan ke Pak Ridwan, Pak nanti kita akan ketemu, kita coba buat arsimen lebih bagus lagi, sehingga kalau boleh kita bisa masuk di Spotify ya Pak ya, bisa kayak gitu. Lagunya kan lagu bagus, tinggal bagaimana musiknya saja kita perbaiki. Jadi itu salah satu karya yang menurut saya sudah sangat luar biasa. Memang kami sudah berkali-kali mau bertemu untuk hal ini, dan puji Tuhan sudah terjadi, artinya sudah tercipta. Saya berharap supaya ini bisa memberikan dampak yang baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tim ini walaupun peserta dua puasa sedikit, tapi mereka tetap tidak pernah berubah. Seperti ada yang katakan Tuhan Yesus tidak pernah berubah, mereka seperti itu, tidak pernah berubah. Datang tepat, palingan kurang cuma satu, biasanya pemain musik gitar, tapi rata-rata puji Tuhan tidak pernah ada yang lewat atau kosong. Nah, itu hal yang terpenting yang perlu saya sampaikan dan saya apresiasi betul. Dan juga Ibu Ruth dan teman-teman sudah mulai berusaha dengan maksimal, sehingga dua puasa ini sudah berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih begini, mengapa sampai kami hadirkan orang-orang yang jarang masuk dua puasa? Alasannya sederhana, kami mau dapat informasi, kami mau dapat masukan, kami mau dikoreksi. Artinya mereka, bukan saya loh, saya bukan pengurus, tapi kami semua mau dikoreksi, mau dievaluasi supaya pelayanan dua puasa ini atau dua puasa ini betul-betul bisa punya dampak yang baik. Untuk itu pada siang hari ini terima kasih untuk Pak Yusuf yang hadir, ya, yang ingin Bu Endang, yang lain saya pikir sudah biasa hadir dua puasa ya. Sehingga saya cuma sampaikan Pak Yusuf dan Bu Endang karena baru pertama hadir kali bersama-sama. Atau sudah pernah hadir Pak? Belum. Jujur. Oh, next. Katanya selanjutnya. Oh, selanjutnya. Nah, sebenarnya begini. Oh ya, berikan support dulu buat Pak Yusuf. Terima kasih Bu Endang. Habis ini kita goyang lagi. Jadi itu langkah yang kami berharap. Jadi kami butuh masukan, koreksi, evaluasi supaya pelayanan kedukaan ini apa sih yang kurang? Sorry. Soalnya besok kedukaan punya, jadi saya masih terpikir karena Pak Hagai baru telepon saya barusan saja tentang kedukaan, langsung koneksi. Mohon maaf, pelayanan dua puasa atau dua bersama. Nah, saya berharap begini, siang hari ini nanti Ibu Ruth akan catat apa langkah-langkah apa yang perlu kita koreksi supaya pelayanan kita ini
bisa ada maju sedikit lah. Artinya atau karena kita ada mungkin punya sikap ya, pengurus mungkin punya pelayanan kurang begitu baik atau pokoknya yang penting intinya kita bisa ada masukan dan koreksi ya, sehingga pada siang hari ini saya berharap Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin kasih masukan lah, koreksi sedikit ya, termasuk yang biasa-biasa hadir juga bagus, karena dengan biasa hadir juga itu kan butuh masukan. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Tapi ada hal yang saya mau sampaikan begini, melayani Tuhan terkadang kita lebih banyak berpikir untuk mencari berkat. Melayani Tuhan, saya mau katakan jujur kepada Bapak Ibu Saudara bahwa ini merupakan anugerah yang terbesar dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Apakah kita penting untuk hal itu? Mungkin Tuhan pikir tidak penting. Tanpa Bapak Ibu dan saya pun pekerjaan pelayanan Tuhan dijaga. Saya ulangi, tanpa Bapak Ibu dan saya Tuhan tidak butuh. Tapi di saat kita berada dalam kondisi ini, kita sedang diberikan penghargaan untuk melayani, kita diberikan anugerah untuk melayani. Justru ada juga keselamatan pun dikasih percuma-cuma buat kita. Artinya kalau anugerah ini kita dapat, yang kita pegang tentunya kita harus kerja. Lalu apa untungnya? Yang saya mau katakan begini, pada saat kita terlibat dalam pelayanan, kita harus pastikan bahwa ini penghargaan yang sedang Tuhan berikan. Mungkin Bapak Ibu pikir gak penting juga. Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu saudara dan saya, Tuhan tidak butuh. Saya mau katakan begini, waktu Injil pertama datang, lewat malaikat dia kasih tahu kalau lahir juru selamat kota. Tuhan pakai malaikat, tanpa Bapak Ibu dia bisa malaikat. Bapak Ibu tentang pertemuan Yunus, Tuhan pakai ikan untuk Petrus, Tuhan cuma sadarkan Petrus lewat ayam. Tuhan bisa bikin semua. Orang majus Tuhan pasti bilang temui Yesus yang lah. Jadi artinya persoalan penting yang saya mau katakan kepada Bapak Saudara bahwa kalau seandainya kita diberikan kesempatan tanpa kita pun jalan semua, tetapi yang saya mau katakan ini penghargaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk kerjaan itu dengan baik. Ini Bapak Ibu, sehingga pada siang hari ini saya katakan Tuhan bisa pakai ikan, bisa pakai air, bisa pakai bintang, bisa pakai malaikat tanpa kita pun jalan. Artinya keputusan yang penting dalam hal ini, kesempatan kita melayani ini merupakan penghargaan yang sedang Tuhan kasih buat kita kerjakan dengan baik. Pelayanan doa Bapak orang yang suka biasanya itu tidak akan berada di sini. Yang paling depan-depan biasanya diundang, dan itu yang dicari orang untuk melihat orang. Oh ini luar biasa. Tetapi pelayanan Tuhan tidak suka karena berada di sini. Tuhan Yesus sebelum melakukan pelayanan, membeli murid-murid Yesus, dia berdoa dulu, dia bertemu doa. Banyak tokoh-tokoh Alkitab dia melakukan pelayanan perlu doa. Apakah dia bilang, oh saya berdoa? Tidak, melakukan dengan tenang dan damai. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih pada siang hari ini, saya berharap bahwa kesempatan yang sedang kita dapatkan hari ini, penghargaan yang sedang Tuhan berikan kepada kita, tentunya kita hargai itu dengan baik. Artinya Tuhan sedang memberikan penghargaan itu. Kalau tanpa kita pun Tuhan tidak butuh. Tuhan bisa pakai orang lain. Jadi kalau kita diberikan kesempatan, saya terkadang, kenapa saya bicara begini tadi? Saya terkadang juga tidak mau dan capek lihat kayak begini. Tapi saya pikir
ini penghargaan ya. Ini anugerah ya. Kesempatan keselamatan yang Tuhan sudah kasih percuma dengan kita, masa kita tidak hargai? Bagaimana kita punya sikap untuk merealisasikan dalam kehidupan kita adalah yang akan saya ulangi Bapak Ibu, pelayanan doa tidak pernah orang suka dan berada. Untuk itu pada siang hari ini saya sekali lagi meminta Bapak Ibu semua, Pak Yusuf, Bu Endang yang berhadir, dan terutama bagi Bapak Ibu yang biasa hadir, Pak, ini saya kurang suka dengan ini, tidak apa-apa. Justru dengan begitu kita bisa perbaiki. Semua tanpa evaluasi pelayanan apapun tidak akan bisa maju ke depan, artinya melangkah ke depan. Boleh maju tapi mundur, maju satu langkah dan mundur 2 langkah, berarti masih berjalan di tempat. Jadi artinya saya mau katakan bahwa itu semua kalau tidak sungkan, tidak repot saya mengajak bicara lagi ini. Mungkin saya kalau ini saya tunjuk saja mau bicara apa silakan, lalu diurut yang akan kata, karena dengan hal ini kita ini sudah 5 tahun, jadi umur 2 puasa ini bersama-sama dengan saya juga berarti sama-sama, berarti saya sudah 5 tahun juga ya. Haleluya. Bapak Ibu shalom. Saya tidak ajak berdoa loh. Saya ajak mari kita mau bicara apa sih? Bapak Ibu mau bilang saya, Pak Bini saya tidak suka dengan Pak Bini itu. Puji Tuhan, saya lebih senang itu. Karena lebih enak supaya kita mengoreksi. Itu yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Oh, ada mic. Oh, tunjuk. Oh, Saya mengawali acara. mic. Ada nih. Oh, supaya dengar semua. Saya mau saya mau usul. Selama ini kan jadwal sudah dibikin 1 bulan ya Pak Didin. Cuma ada satu untuk pembicara, saya usul supaya dibuat 1 bulan juga. Ya, sehingga begitu si A si B ditunjuk itu nggak kesannya mendadak. Kadang-kadang mendadak, terus kan akhirnya malah menolak gitu. Jangan saya karena saya nggak siap. Tapi kalau itu dibuat langsung 1 bulan, Agustus nanti minggu pertama, kedua kita siapa, itu akan lebih baik. Itu dulu dari saya, nanti tambahan lagi. Pak Hendra lanjut, Pak Hendra. Oh, langsung saja, supaya langsung catat. Terima kasih sahabat semuanya. Saya cuma mau buat untuk kita lebih buat tanakan di doa syafaat. Ya. Doa syafaat berkelompok. Itu sudah. Jadi di sana seolah yang sudah dicatat itu kadang-kadang kita melihat ada beberapa yang tumpang tindih, ada yang tambah, ada yang diulangi, mungkin catatan oke sebagai pedoman untuk kita apa aja poin-poin yang akan kita bawa doa syafaat. Cuman saya usul supaya per kelompok doa syafaat itu bukannya digilir, misalkan itu ada 20 poin doa, lalu orangnya ada 10 dibagi 22, enggak ya. Maksud saya gini, pokok dibagi berapa orang, jadi 1 orang untuk poinnya, misalkan untuk pelayanan gereja itu 1 orang itu berapa poin itu, ya udah, jadi biar konsentrasi untuk di situ, supaya enggak nanti kalau ada 2 atau 3 orang yang 1 poin itu, 1 tema itu, jadi akhirnya nanti sudah doa ini nanti diulang lagi itu
Jadi rasanya enggak ini. Bahkan ada kemungkinan dari bacaan itu yang didoakan ya yang dibaca itu kita dibacakan doa. Jadi sudah selesai baca ya sudah. Jadi enggak seolah-olah enggak kita doa syafaat enggak sesuai dengan hati kita, dengan tujuan kita berdoa sepenuhnya. Saya usul supaya benar-benar yang di dalam tim doa, oke, cuma hanya misalkan hanya cuma 5 atau 3 atau 5 orang aja, enggak apa-apa, yang lainnya support. Ya, support kita sehati bersama-sama di dalam doa syafaat itu, kita dukung bersama-sama. Jadi itu sih usulan saya. Terima kasih Pak Hendra, Pak Ridwan. Ya, Bu Widi, silakan Bu Widi. Kan katanya urut Pak, jadi ya habis bapak-bapak ibu-ibu nanti langsung ke sana. Iya, ini Masih lewat Pak, ini sebelum diam dulu sama ini saya cuman usul disamaratakan. Saya itu waktu doa itu dengan bapak-bapak itu doanya diakhiri bapak kami. Nah, terus yang ibu-ibu itu tidak ada. Bagaimana kalau seandainya ditutup dengan doa bapak kami ya semua. Jadi kita semua sama-sama mengamini begitu. Ya. Ya, kalau memang sepakat semua, jadi akhir dari kita punya permohonan doa kita tutup dengan bapak kami. Itu kan doa yang diajarkan oleh Tuhan. Saya pikir tidak ada jeleknya, ya. Itu saja. Jangan hanya bapak-bapak saja, tapi kita semua. Terima kasih. ya Bu Widi, silakan Bu Widi. Ya. Bu Ani, Bu Lastri, Bu Laswan, Bu Laswan. Kan? Oh Bu, ya Bu. Jadi itu mulai ibadah sekarang molor terus. Banyak yang telat. Dua, firmannya juga ada yang lain. Jawab waktunya tuh loh. On time firmannya. Siap, oke. Mulainya juga. Mulai. Oke, sangat jelas, padat. Bu Tias, Bu Laswan, Bu Lastri, kan Bu Lastri, Laswan. Bu, itu pujian bagaimana Bu? Ada yang pujian? Silakan Bu. Terus saya ini kan waktu Cek. saya ini tidak setiap hari Sabtu itu bisa hadir, tapi saya punya komitmen untuk di saat saya libur saya pasti bisa. Karena apa? Kita ini dulu sudah pernah dididik dalam tim pasca tujuan. Memang untuk gereja itu memang harus ada penopang doa. Jadi untuk kita cari pendoa itu memang susah Pak. Tidak semua orang itu bisa mau diajak berdoa apalagi berdoa. Nah, saya memang tetap mendukung dengan adanya doa supaya dalam setiap pelayanan yang ada di Jawa ini semuanya kan berjalan lancar, memang sesuai dengan apa yang ada di Jawa. Memang kita perlu sekali sebenarnya untuk dukung dalam setiap pelayanan yang ada di Juanda itu kita perlu sibuk. Jadi ya kita berdoa aja semoga banyak pendoa yang mau datang di setiap hari. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Lastri. Ada juga, jangan lupa media juga perlu. Ada Pak Supri, Pak Yusuf, Pak Agung. 3 belum. Pak Supri, Pak Yusuf sama Pak Agung. Pak Supri sama Pak Agung, kalau saya belum bisa masukkan Pak. Ini dari kacamata luar Pak. Belum pernah ikut Pak.
boleh mungkin ada masukan lain, siapa tahu ada. Terima kasih, saya sedikit memberikan himbauan ya untuk memulai doa. Biasanya burut yang mengawali, dan di dalam doa itu ya kalau itu dimungkinkan untuk penyembahan, maka utama itu langsung dipujian, jadi tanpa berdoa kembali. Saya ulangi, biasanya kalau kita mulai berdoa, mulai ibadah dimulai, itu kan burut yang mengawali berdoa ya. Kalau itu memang dimungkinkan untuk penyembahan, maka WL pertama itu jangan masuk ke doa kembali, langsung ke pujian worshipnya. Atau kalau mungkin sebaliknya burut tanpa penyembahan, bolehlah WL pertama itu dengan lagu worshipnya dengan penyembahan. Jadi tanpa ada jeda waktu yang membuat kita down gitu ya. Itu saja, terima kasih. Ya, itu dari Pak Supri benar ya. Kita kan fokusnya itu kan berdoa ya. Jadi kalau sudah dimulai dari burut itu terus nanti lagi itu ibaratnya arus itu terputus. Jadi yang terpenting bagi saya ini ya, pujian dan penyembahannya itu lebih difokuskan ya. Jadi pujian penyembahan, jadi mungkin persiapan kita pujiannya itu yang benar-benar apa ya, ini menghadirkan hadirat Tuhan. Jadi yang WL itu juga harus benar-benar dia memuji, menyembah Tuhan, itu kan dia kan sebagai pemimpin. Iya, Jadi nantinya kita ini setengah 12 masih jam ada 11 aja. benar-benar apa ya, larut di dalam pujian itu. Dan yang kedua yang tentang ini ya, pokok-pokok doa itu memang terlalu banyak. Jadi benar kata Pak Indra itu dipersingkat aja. Jadi setelah ditunjuk aja berapa orang, setelah pujian, setelah doa, kita pujian, penyembahan dan ditambah gitu aja. Jadi benar-benar pujian penyembahan itu ditekankan ya. Jangan kalau pokok-pokok doa itu kan menurut saya itu cuman membaca ya, mohon maaf ya, cuman dibaca karena terlalu banyak itu pokok doa. Padahal ya kadang-kadang yang berdoa ya ulang ini, jadi lebih dipersingkat pokok doanya berapa, terus nanti setelah berdoa ada pujian, ada penyembahan, itu menurut saya lebih fokus ya. Ya, terima kasih Pak Hakim. Saya nanti ada dua, dari PAW belum, dan juga dari media. Kan media kita juga perlu dikoreksi. Kalau di wanita tangguh, terkadang saya pending dulu baru lepas, karena memang terkadang saya harus sampaikan kepada ibu semua, pelayanan kegiatan ibadah-ibadah yang ada di Betani Juanda ini sebenarnya secara keseluruhan itu tidak disetujui. Tetapi untuk memelihara jemaat, untuk membuat jemaat itu lebih tepat, kami berusaha untuk membuat wanita tangguh. Tapi ada satu lagi, Women of Worship, itu yang dilaksananya tanggal 8 besok. Ini dua kegiatan ini tidak ada, tapi saya sudah siap untuk menghadapi persoalan ini, karena saya lihat wanita itu perlu ada punya community. Walaupun kalau wanita tangguh itu beda Bapak Ibu, wanita tangguh itu beda. Nah mereka terbatas pada penyetel, tapi wanita secara keseluruhan ini kan baik yang namanya wanita, dia seperti tadi itu. Sehingga media ini yang sedang kita batasi, tapi saya pikir tidak apa-apa, jalan saja, karena saya sudah sampaikan kepada Gembala
kalau ada sesuatu yang tidak cocok dengan saya, langsung tegur saya. Dan saya lihat beberapa kali ini tidak ada masalah sambil berjalan, tapi jangan kita memanfaatkan. Artinya, oh Pak Gembala kan ada koreksi, jalan saja sesukanya, tidak. Tapi kita punya rule itu supaya jangan sampai berbenturan. Nah, untuk itu saya memohon untuk media, untuk wanita tangguh, karena ibu ada di sini, ibu juga ada, ibu juga ada. Mungkin kita tetap jalan, tapi jangan terlalu ekspos sampai keluar. Ya, untuk kendaraan kita, walaupun orang-orang tahu, Bu, orang itu juga tahu, tapi nggak apa-apa. Cuma jangan sampai terlalu spektakuler gitu. Ini wow juga akan muncul tanggal 8 juga. Nggak apa-apa, kita akan jalan saja. Spektakuler itu berlebihan gitu. Apa tidak perlu ditampilkan ya? Nah, maksudnya kan ada dia punya komunitas sendiri kan, itu saja nggak jalan, nggak apa-apa. Ada juga. Oh itu kan hiburan. Saya kira nggak masalah, Pak. Kita kan beribadah, ngapain takut? Banding, kayaknya kita dulu. Tapi itu lanjut. Maksud saya begini Bu, Bapak Ibu, maksud saya tidak membatasi media. Maksud saya jangan terlalu improve di dalamnya media itu. Bebas. Apa yang mau batasi? Ibu mau WA ke satu penjuru dunia boleh. Cuma media ini saya jangan terlalu berlebihan. Oh ini loh, jual lagi, tidak perlu, biasa saja, tapi tetap jalan. Oh ini kegiatan begini, apa adanya, maksud saya gitu loh. Yo jangan provokasi. Oh, wanita tangguh cuma ada di dalam itu. Jangan begitu, maksud saya begitu. Oh, jangan di situ. Bukan itu maksud saya. Kayaknya Pak Yusuf udah ngecek saya kan satu mau lawan saya. Brendan kayaknya mau lawan saya Pak Yusuf. Terima kasih. Memang benar tidak begitu, tapi saya cuma mau menyampaikan seperti itu. Terkadang kan orang tidak sadar Pak. Karena saya pernah dapat WA yang cukup mengganggu saya itu, dia WA-nya begini. Ibadah, petani, banyak. Itu lebih damai, lebih luar biasa, seperti ibadah petani Juanda sore, kan beda di sini. Jadi siang dan pagi itu tidak ada damai itu kelihatan. Nah, itu yang maksudnya provokasi. Itu yang saya maksud kayak begitu Pak Yusuf. Itu kan, jadi dia membuat masalah gitu loh. Nah saya sudah sampaikan kepada penanggung jawab pagi dan siang, kalau ada hal seperti ini tolong disikapi dengan baik saja, jangan marah dia. Mungkin dia menyampaikan itu karena memang jengkel juga. Kita hargai kejengkelan orang kan boleh. Iya kan Pak, orang marah kita harus hargai, tapi jangan kita balik marah dia, karena kita juga nggak tahu dia marah kenapa juga kita nggak tahu. Nah untuk itu saya sampaikan ini sebagai, dan itu jadi status Pak dari terus pusat telepon saya. Tapi ini ada apa dengan ibadah pagi dan siang? Tidak ada apa-apa Pak. Kebetulan ibadah sore itu tutup Pak. Lalu saya lihat ini kali ini ada WA-nya. Saya cek siapa? Ternyata orang dari kita dalam Pak. Karena dia kurang nyaman dengan itu, lalu dia sampaikan ibadah manyar jauh lebih damai seperti ibadah sore. Manusia tidak damai. Ini yang saya katakan, ini provokasi. Jadi saya harus batasi, dan saya sudah laporkan kepada penanggung jawab ibadah, kalian tolong atasi orang seperti ini dan harus hati-hati. Saya tidak buka ke sini, nanti Bapak Ibu nanti bilang mau tanya, nggak usah nanya saya. Jangan, kalau Pak Ponto bilang nggak usah kepo, biar saja kita jalani. Hanya saya sampaikan kepada perkenalan ibadah pagi siang sudah selesai. Itu. Nah sekarang kita kembali ke media. Jadi media ini
perlu kita sikapi seperti itu. Jadi silakan Ibu Wahyu tetap jalan seperti biasa. Saya sempat bicara dengan Ibu Jenny, saya lihat boleh enggak, tapi setelah saya pelajari tidak ada masalah, jalan saja seperti biasa. Seperti tadi Pak Yusuf dengan istri saya bilang tidak boleh batasi. Nah memang bebas, itu hanya konteks itu saja. Jadi boleh, terserah, termasuk wow. Nah kalau saya sudah dipanggil berarti ya itu game over, finish. Ya, tapi saya tetap jujur bahwa tetap jalan, karena ini supaya jemaat itu bisa dipelihara, bisa ada komunitas. Baik, Pak Didi, mungkin dari PAW dulu, nanti dari media saya. Terima kasih Pak Beni, salam Bapak Ibu. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin ini sekedar masukan untuk pokok-pokok doa, terutama yang doa untuk bangsa dan negara, itu supaya agak lebih spesifik. Karena kalau saya perhatikan di di sosmed ya, nah itu kita perlu untuk menambah pengetahuan tentang situasi bangsa dan negara yang sekarang up to date, supaya doa kita juga tidak general, maksudnya umum. Jadi hal-hal yang up to date, hal-hal yang saat ini tuh sebetulnya lagi sedang dialami oleh bangsa kita ini sebetulnya apa. Jadi doa itu kan poinnya seperti kita ini pasukan Tuhan yang memukul tidak dengan sembarangan. Artinya ketika kita memukul itu dengan tepat sasaran. Jadi doa-doanya mungkin juga doa-doa yang agak spesifik, itu cuma masukan saja, mungkin bisa dipertimbangkan. Jadi kita berdoa lebih ini, tapi juga sekali lagi koridornya tetap kita bisa menilai apa yang terjadi tentang situasi bangsa dan negara ini, misalnya tentang NDG begitu ya. Sekarang ini kasusnya seperti apa, tentang keadilan yang ada di bangsa ini, itu kasus-kasus yang sebetulnya itu sangat menyinggung rasa keadilan kita kalau kita refleksikan dengan firman Tuhan. Nah itu kita perlu doakan supaya benar-benar aparat atau para penegak hukum ini memang diberikan roh takut akan Tuhan. Nah itu supaya spesifik. Itu yang pertama. Terus kemudian untuk yang tim PAW, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih untuk kerjasama yang selama ini telah terjalin dengan baik. Tapi juga karena ini dalam rangka evaluasi, mungkin saya bisa memberikan masukan-masukan supaya ke depan kita bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Jadi kalau saya perhatikan itu di grup tim PAW itu hampir paling tidak itu 30% dari semua tim doa. Jadi ada sekitar 15% dari total 40 sekian di tim doa, yang grup tim doa. Nah, berarti di awal-awal kita sepakat sebetulnya kita harus solid dalam hal mendukung tim doa ini supaya ada kebersamaan begini. Jadi kehadiran terutama, maksud saya itu tentang kehadiran. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu yang mungkin tidak dijadwal sepenuhnya, tetapi saya harapkan juga partisipasinya untuk tetap hadir, karena tentunya tujuan kita kan bukan untuk ketika kita datang ketika kita bertugas, tetapi ketika kita datang sebetulnya poinnya kan berdoa. Jadi bukan tim PAW-nya yang ada di depan itu, bukan, itu cuma sebagai media aja untuk kita terkoneksi dengan Tuhan, tetapi poinnya adalah kan kita berdoa. Jadi kita harus pahami bahasanya panggilan kita sebetulnya pendoa. Jadi bukan ya seperti itu. Memang saya selama ini memperhatikan juga tentang kehadiran, terutama anggota tim PAW, untuk saya bisa tentukan jadwal. Jadi berapa persentase kehadiran itu saya pikir
menunjukkan komitmen kita dengan tim doa. Tapi memang tidak bisa dipungkiri tentang adanya kebutuhan atau keperluan yang kita juga tidak bisa paksakan. Memang itu pilihan. Jadi itu yang pertama tentang tim PAW. Yang berikutnya adalah sebetulnya kami membuka kesempatan untuk Bapak Ibu yang punya talenta untuk mengembangkan lebih jauh. Tetapi saya harapkan juga Bapak Ibu yang sudah dikasih talenta jangan mundur. Ingin, shalom Bu. Ya, saya harapkan kita semua belajar, tidak ada yang lebih daripada yang lain. Jadi sama-sama kita melayani untuk Tuhan, untuk tim doa Betani Juang. Saya kira itu sementara waktu. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih. Mungkin ada yang mau sampaikan lagi tentang Oh iya, bicara saja Bu, tapi jangan marah ya. Ya ini kasih pemasukan ya semua, karena pendoa harus belajar disiplin. Ya, kalau kedisiplinan itu dilihat sama Tuhan, karena hati kita bagaimana kita melayani Tuhan dengan komitmen untuk menjadi pendoa harus disiplin. Kalau pendoa disiplin, apalagi waktu datangnya terlambat, hadirat Allah itu seakan-akan ya lewat aja. Ya. Mungkin terlambat gara-gara dia mbak makanan. Kalau memang mbak makanan ya diusahakan jangan terlambat. Aku masak dulu ya, sebelumnya aku makan dulu gitu ya. Jadi jangan alasan macam-macam ini tuh. Terus itu Tuhan tahu bagaimana hati kita dan melayani Tuhan. Kalau kita belajar disiplin mulai saat ini, Tuhan akan memberkati keluarga kita luar biasa. Amin. Ya. Itu pendoa kita selama tim doa itu seperti Ibu Lastri, Bu Didit, itu mengajarkan kita pendoa tidak disiplin. Gitu. Terus pendoa, itu sebetulnya tuh sebagai pendoa itu perang. Ya. Kenapa perang itu? Melawan kuasa kegelapan. Di lingkungan kita kan banyak kuasa kegelapan. Kita nggak tahu, tidak perang itu semuanya. Seperti yang disampaikan Pak Didit ya, itu perang terutama untuk bangsa Indonesia ini. Karena bangsa ini mengalami hal selama ini semakin kurang baik, kurang aman. Itu kita perangi. Nah, perang itu ya itu yang dibikin oleh pemerintahan, ya, mana banyak korupsi, tidak jujur, ya, pengadilan, itu kita perangi semuanya. Kalau kita perangi semuanya, minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana Tuhan caranya Indonesia menjadi aman, damai, ya. Itu minta Tuhan itu turun tangan, bercampur tangan dan mengalami masalah Indonesia ini. Kalau kita Indonesia itu damai, aman, kita dimanapun aman, amin Ibu ya. Jadi nggak ada masalah. Oh iya, karena itu kita berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Ya. Kalau kita aja nggak berdoa, ya bangsa Indonesia ini rakyat amburadul. Kalau tim doa dan doa untuk bangsa Indonesia, untuk gereja, untuk semua umat manusia, untuk situasi, kondisi, bahkan juga untuk cuaca juga, untuk juga virus-virus itu kita doakan semuanya. Jadi kalau kita aman ya melalui pendoa ini, pendoa memang nggak dilihat karena di belakang tempatnya. Kalau kita benar-benar fokus doa, ya, saya melihat pendoa sama pembicara upahnya sama. Tapi orang tidak mau pendoa karena nggak kelihatan di belakang. Banyak orang sekali karena pendoa gitu aja, bosan lah. Enggak gitu ya. Mari kita ya komit menjadi pendoa, di pendoa yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Amin. Mulai sekarang ya, kita harus semangat, kita harus disiplin, ya jangan telat. Ya, kalau Tuhan pendoa kok telat, pasukan kok telat. Nah, seperti dari Pak sebagai angkatan nggak tahu ya. Bagaimana kalau kita mau berperang Pak? Siapkan semuanya. Nah, itu. Kalau telat dihukum. Nah betul. Nah.
Nah, itu namanya pasukan. Kita kan semua pasukan, ya. Jangan sampai telat. Saya tidak telat dihukum sama Tuhan, ya. Oke ya, semangat ya. Jangan telat, disiplin saat ini. Tuhan memberkati. Amin, amin. Merdeka. Merah semua ya. Terima kasih. Saya pikir mau marah tadi itu. Badannya agak baik-baik sedikit. Tadinya kayaknya apalagi disiplin, kalau nggak disiplin. Hukum. Iya, terima kasih. Ada mungkin yang mau Pak Peter ya, Pak Peter, silakan Pak Peter. Iya, Shalom. Saya ingin menyampaikan pandangan tentang bagaimana membangun atmosfer rohani. Yang pertama adalah kita tidak mencari atmosfer rohani supaya kita diurapi Tuhan. Itu memang betul ya. Tapi ini sebenarnya kembali kepada personal. Gitu ya. Ada orang yang tidak akan melakukan, maaf ya, ini mungkin nggak di tim doa bersama ya. Tapi tidak datang kayak rasanya mengganggu gitu. Sepertinya ya. Tapi ada orang karena kasus tertentu, karena kondisi tertentu dia terlambat, tapi tidak mengganggu atmosfer. Ya. Saya teman saya dan beberapa orang bisa merasakan seperti itu. Kenapa? Karena ketika dia terlambat, dia ada kondisi tertentu dan dia sudah mengkonfirmasi, gitu ya. Jadi ini kondisi saya tidak mengatakan boleh terlambat, ya. Tapi ada hal tertentu. Kalau kita dipanggilkan, walaupun engkau terlambat, engkau mau berdoa, harus begitu. Kayak kemarin saya terlambat, gitu ya. Saya katakan saya dari awal, itu saya terlambat, Bu. Tapi ketika saya mau pergi, saya berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau pergi, walaupun saya terlambat. Tuhan bisa layakkan saya sepanjang jalan ya. Mungkin juga kadang-kadang saya nggak sempat doa di rumah ya, walaupun saya punya jam-jam doa ya. Tapi ketika saya mau pergi itu saya minta lawatan Tuhan secara pribadi, gitu ya. Jadi ketika kita datang dan kita sudah terkoneksi dengan Tuhan, kita tuh sudah membawa api. Kita sudah membawa api, ya. Beda kalau misalnya aku datang karena bertugas, gitu ya. Baru ketika sampai di tempat kumpul bersama, baru kita rame-rame doa, gitu ya. Itu konsep yang bisa ketinggalan. Ya, kita harus punya konsep dalam pikiran kita ini membawa minyak, gitu ya. Bukan cari minyak. Memang ada yang namanya pengurapan korporat. Ya, pengurapan korporat itu terjadi ketika bersama-sama kita sehari sepakat, ya, dan tidak ada celah. Itu pengurapan korporat bersama-sama. Tapi juga dibutuhkan pengurapan masing-masing pribadi, gitu. Jadi setiap pribadi dari rumah sudah diurapi Tuhan, gitu loh. Caranya adalah kita evaluasi diri kita sendiri sebelum kita berangkat, gitu ya. Kita berangkat, kita evaluasi, kita diurapi Tuhan. Kalaupun tidak bisa di rumah, di tengah jalan pun bisa, gitu ya. Jadi di tengah jalan kita sambil doa minta pengurapan Tuhan, walaupun kita terlambat, itu tidak akan mengganggu atmosfer. Itu yang ingin saya sampaikan, ya. Kedua, tentang membangun atmosfer, saya percaya bahwa tidak ada yang satu sama lain yang kurang penting, ya. Jadi kayak macam praise and worship, doa yang spesifik, ya. Ini semuanya sangat penting. Hanya memang kita terbentur dengan waktu, ya Pak, ya, waktu. Jadi ini memang butuh improvisasi, butuh kepekaan, ya. Kira-kira kalau misalnya waktunya mendesak, ini apa hal yang mendesak yang harus kita doakan, gitu ya. Jadi kita agendanya banyak, gitu ya. Terus waktunya mendesak, itu butuh improvisasi, butuh kepekaan. Kira-kira apa yang harus kita fokus, kita utamakan, doakan seperti itu, ya. Yang ketiga saya ingin menyampaikan tentang mungkin agenda doa, ya. Saya lihat di daftar Ibu Ruth sudah bagus, sudah ada doa orang sakit, ada gitu. Mungkin kalau saya boleh usulkan, memang sudah ada evaluasi, gimana kalau dibuat sebuah agenda besar, gitu ya. Jadi ada orang-orang yang dilayani, baik itu pelayanan sakit, pelayanan perpuasan, itu dimasukkan dalam satu buku agenda besar, ya. Jadi dalam 1 tahun itu secara kumulatif ketahuan, gitu. Tapi itu ada nomor kontaknya, gitu ya. Jadi ketahuan akhirnya seperti apa, gitu ya. Jadi ada kronologi, oh ini sekian ya, setahun ini 20-30 memang sudah ada. Tapi kalau ada agenda besar, ada
pokok-pokok yang didoakan, nah itu mungkin lebih banyak membantu. Tapi saya rasa sudah dijalankan, mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih Pak. Ya. Itu agenda pokok-pokok. Saya tetap di rumah. Kalau saya umpamanya kita mau evaluasi, saya minta data dari tim kunjungan, konseling dan manfaat. Itu saya proses dengan data saya Pak. Oh iya. Jadi untuk menyelesaikan data yang saya sudah isi di rumah. Jadi rekaman-rekaman mungkin nanti saya bacakan sebentar ya, kalau masih ada waktu ya. Dan saya sudah buat evaluasi. Sedikit saya tambahkan Bu ya. Itu maksudnya supaya kita membuat apa ya? Covering gitu loh Bu. Jadi doa-doa yang sudah terdata dari awal sampai akhir ya kan, itu kita doakan bersama-sama gitu, supaya kayak macam suatu perisai gitu loh Bu. Perisai. Jadi tidak hanya sebagai bahan evaluasi, tapi sebagai bahan rujukan ya teman-teman yang hadir ya kan, melihat oh ini agendanya ada 30 gitu ya, itu kita doakan gitu loh. Mungkin yang ada waktu, tapi mungkin nggak di dalam gereja, di rumah masing-masing misalnya gitu loh Bu. Itu saya tetap Pak. Oh, iya. Per tahun itu ada. Jadi mulai dari tahun berapa kita mulai ya? Waktu masih dari Zoom itu saya tidak rekam Pak. Waktu kita sudah mulai onsite itu saya rekam. Jadi per tahun ada Pak. Ada Iya. Saya percaya itu ada gitu ya. Yang maksudnya dari awal itu supaya kelihatan gitu Bu. Jadi terakhir Jadi monggo ya. kelihatan setahun itu berapa. Baik Ya. ya. Saya sudah melihat itu sudah ada itu. Yang itu kalau misalnya ada agenda besar, teman-teman itu bisa mengcover untuk 2 hariannya itu, bukan masa untuk laporannya Bu. Oke, ya, Terima baik. kasih. Ini jam berapa? Keluar mah. 12. 12. Setengah 12 kita jalan Pak. Masih Saya tanya istri saya jam berapa keluar mah? Jam 12. Biasa saja mah. Jawab biasa-biasa saja. damai. Hanya mau jadi masalah. Pak Petrus lagi. Pak Peter, terima kasih Pak Peter. Setengah 30 menit lagi selesai, karena 30 menit lagi kita acara di sini. Kita mau tiktokan, kita mau apa kan. Aman. Saya juga. Nah, ini kan bukan acara saya. Sekarang mau Pak Yusuf sama mereka. Iya, nanti Pak Yusuf terakhir. Bu ini enggak ada. Bu Mariati, Bu Sofi enggak ada, Ibu Endang. Ibu Endang, damai. Ibu Roy, Ibu Debi. Ibu Debi itu. Wahyu kalau lupa. Nah, Bu Wahyu, nanti Bu Wahyu saya. Bu Wahyu. Bu Wahyu mau. Bu Debi, habis itu Bu Debi. Tes. Ya, terima kasih. Bapak Ibu semua. Ya, mungkin saya ini tentang media tadi Pak. Sebetulnya dari wanita tangguh itu kami kan tidak punya hak mengupload di IG, di YouTube dan sebagainya. Itu biasanya mungkin tim medianya Betani Juanda. Ya, jadi memang kami nggak pernah upload itu. Yang pertama, kalaupun ada ibu-ibu yang status, nah mungkin Bu Beni atau Pak bisa ngikuti lah statusnya mereka. Itu paling hanya gini, wanita tangguh, gitu saja itu. Jadi kami nggak pernah upload. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk ngasih doa syafaat. Ya, apakah istilahnya begini, kami yang hadir ini mungkin ada jemaat yang kemudian diberi tugas untuk doa. Nah, apakah tidak memungkinkan juga diberi kesempatan dalam kelompok ini, mungkin ada ibu-ibu, bapak-bapak yang ada beban doa yang perlu kami doakan di kelompok ini. Ya, itu. Nah, itu seperti itu. Apakah memungkinkan? Apakah memang dalam tim doa ini memang fokusnya ini kami harus untuk orang pada datang. Terus satu lagi masih doa, itu kan pasti sudah ditulis doa 1, 2, 3. Siapa yang berapa kali saya perhatikan itu kan ada yang nggak hadir ya Oma ya. Nah, akan lebih baik lagi
tes ya. Kalau yang meskipun itu hanya di dalam doa kelompok itu mungkin juga perlu dijadwal sehingga kami ini bertanggung jawab. Jangan sampai begini, pernah di kelompok saya itu nggak hadir, kemudian di situ sudah ada tulisannya Bu Capa yang mimpin. Ternyata bukan ibu itu yang mimpin, orang lain. Nah ini kan kasihan ya. Padahal lo tadi mungkin Oma sudah menyampaikan, lo ini yang mimpin ternyata diambil alih seperti itu. Ya itu aja Pak. Terima kasih. Benar, ada benarnya juga Bu. Kadang-kadang nanti Bu Roy, kadang-kadang benar pada saat momen itu bisa saja ada dua spontan yang minta didoakan, mungkin juga baik. Bu Roy mau bicara? Ya, gini, kan pengalaman ini Pak ya, saya mengajak orang yang belum pernah sama sekali ikut doa puasa, sekali saya ajak, karena mungkin kaget kelompok-kelompok personel ini masing-masing berdoa. Nah mungkin tidak biasa, takut untuk berdoa atau malu, sekali datang habis itu tidak mau datang lagi. Nah mungkin ini perlu diingat kalau ngajak orang baru, dikasih ditawarin dulu, ibu mau berdoa apa enggak, kalau enggak jangan dipaksa untuk berdoa gitu. Jadi lewatin aja, nggak apa-apa. Nah ini kejadian sampai sekarang nggak muncul lagi gitu. Seperti mungkin Civa kan, Bu saya belum bisa, ya enggak apa-apa, ngomong dulu, tapi kita lewati. Jadi kita harus ngomong dulu, kalau belum bisa enggak apa-apa, yang penting kita hadir, gitu ya. Itu hanya apa, mendukung dan doa. Oke, sip. Halo. Jadi begini Bapak Ibu, beberapa catatan penting mungkin Ibu ada benarnya. Ada orang baru yang baru datang, jangan langsung kasih tugas, tinggal dulu. Atau nanya dulu, Ibu mau berdoa apa enggak? Bertugas. Yang memberikan tugas. Kalau selama ini kita, kalau orang pertama kali bertanya, Oke. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu saya mau sampaikan begini. Hasil ini nanti pengurus akan evaluasi lagi, dirapikan lagi ya Bu ya, dari tim pengurus ini yang akan bahas lagi apa yang disampaikan oleh bapak-bapak itu semua. Cuma saya mau titip satu poin penting dalam doa, tim doa ini. Jangan sampai orang punya asumsi, jemaat punya asumsi terhadap tim doa ini. Waduh, orang-orang di doa itu adalah orang-orang seperti malaikat. Ini hati-hati, sehingga dia mau datang ke sini dia takut. Waduh, kita apa ya, diceramahi macam-macam kan. Jadi ini image ini kita coba, coba kita evaluasi lagi sehingga jemaat bisa datang dengan baik. Ada hal-hal seperti yang baru disampaikan ini penting supaya kita orang mau balik ini sudah pikir, oh tidak apa-apa, besok datang dia tidak mendoakan lagi, tidak berdoa lagi tanpa orang lain. Mungkin begitu aja. Ada media? Oh, tambah lagi. Oh iya. Sedikit saja Bu ya. Ya mungkin bahasanya yang tepat gini. Kalau ibu yang baru itu datang atau bapak ibu itu datang, jangan ibu bisa berdoa atau enggak, jangan begitu ya. Ibu bersedia mau berdoa, gitu ya. Jadi bahasanya begitu. Kalau gitu ibu aminkan aja sama-sama. Iya. Haleluya. Saya siapa ada kejar ibu? Oh. Soalnya bilang karena kita dikejar, saya pikir siapa kejar ibu. Oh ternyata waktu sedang kejar kita Bu ya. Sekarang sudah waktu sampai berapa? Ini jam 11 Bu. Jam berapa Mbak Nik? Jam berapa? 12. Ya. Masih belum. Bapak Ibu, Pak Yusuf ini bicara dalam konteks beda. Dalam pengertian maksud saya gini Bapak Ibu, beliau tidak pernah doa puasa, tapi mungkin beliau punya masukan itu justru saya mau dari luar, karena pandangan dari luar itu
bisa saja punya masukan yang berarti karena kita kan udah tahu. Justru ini yang saya butuh. Kalau orang yang tidak pernah tahu lalu kasih masukan, ini sangat berarti. Hai pengurus, Pak Didit, ya, amin, ya siap. Shalom. Ya, yang pertama terima kasih dulu kepada Bapak Ibu Bapak ini yang telah berkenan kami untuk ikut hadir dalam acara ini. Sebenarnya ini kan acaranya tim pendoa Pak ya? Tidak Pak, semua Pak. Tapi karena saya menganggap Pak Beni itu utusan Tuhan. Amin. Sudah mengirim saya Haleluya. lewat istri saya, ya harus setuju. Masukkan Pak, masukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya dan istri saya, terutama saya, itu termasuk golongan orang yang tidak bisa berdoa. Maksudnya tidak bisa berdoa dengan bahasa-bahasa yang indah. Dari pengalaman saya dulu masuk menjadi orang Kristen itu karena berdoa seperti anak sekolah. Makanya tadi saya sangat setuju sekali. Bu Beni tadi menyampaikan doa Bapa kami itu harus dikumandangkan atau menjadi penutup doa. Kalau saya pikir-pikir, saya sudah 63 tahun umur saya Pak, bahkan mungkin sudah puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali kita berdoa tentang doa Bapa kami. Tapi kami yakin dan percaya itu mungkin kita belum pernah mendalami secara detail kenapa Tuhan Yesus secara khusus Matius 6 pasal 9 sampai 13 itu menyuruh kita untuk berdoa doa Bapa kami. Itu yang menjadi di samping amanah agung yang kita disuruh supaya bangsa-bangsa itu menjadi muridnya, ini bagi saya juga amanah agung. Karena mohon maaf, doa Bapak kami ini sekarang jarang sekali dikumandangkan. Bahkan kalau kita telaah doa Bapak kami itu kadang-kadang juga bahasanya bahasa yang sangat sederhana. Jadi kalau saya khawatir, saya takut, saya ini bingung berdoa, saya berdoa Bapak kami aja sangat lengkap sekali, sangat lengkap. Jadi itu saya sebetulnya ada keinginan berkali-kali diajak, ayo kita ikutin doa di gereja, tim doa puasa dan sebagainya. Terus saya ceritain Pak Ridwan kemarin, saya juga ditangkap sama Beni, Pak Beni aja jadi gitu Pak. Ya, tapi kendala saya tadi satu, saya tidak bisa berdoa dengan bahasa yang indah ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah media tadi. Saya terus terang ikut pertama kali acara BBI dulu di Trawasin juga. Ikut acara BBI, saya sangat salut acara itu. Tapi menjadi sedih hati saya Pak, mendengar tahu-tahu itu harus dibubarkan. Saya sangat sedih. Why? Kenapa? Itu saya sangat sedih sekali. Jadi saya mohon ini nanti dengan adanya wow atau woman of worship itu jangan takut. Yang penting untuk kemuliaan Tuhan. Jangan untuk person siapapun. Itu Pak. Bahkan kita mendoakan, mohon maaf, saya ada rasa ketakutan Pak.
Jadi kalau gereja itu berhasil, profitnya Tuhan itu umat manusia. Jadi kalau gereja ini berkembang biak, bisa bermultiplikasi menjadi besar, itu berarti misi Tuhan terpenuhi. Saya mulai nanti malam berdoa, mudah-mudahan saya dan istri nanti bisa ikut bergabung. Tapi sekali lagi saya bukan orang yang pandai berdoa. Nggak apa-apa, semua belajar, Pak. Oma ini sudah tahu kalau saya mau di kebagian doa pagi itu ada rasa khawatir. Nanti doa mama soalnya bahasanya bagus-bagus. Bahasanya ikutin teks saja. Tapi saya seberapa tadi bahwa doa itu masa apa tadi? Itu harus up to date, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan yang dihadapi pemerintah kita. Saya dengar-dengar, jadi ini sebagai informasi aja. Hari-hari ini, minggu-minggu ini banyak demo di mana-mana. Perekonomian kita tidak dikuasai oleh sedikit orang, pajak semakin naik dan baik. Ini saya kira sekali lagi terima kasih. Salam. Terima kasih Pak Yusuf. Bu Endang. Jadi Pak Yusuf sudah ada punya pernyataan, Bu. Bukan di gereja tapi di bawah pohon pinus. Janji ya Pak. Berjanji di bawah pohon pinus di hadapan teman-teman dan di hadapan Tuhan. Bahwa nanti tapi doa biasa-biasa saja. Ya berut ya, jangan kasih beban doa banyak-banyak. Amin. Ibu jangan protes loh. Bahasa bahasa. Nangis. Ya, yang penting Bu Endang ada waktu boleh itu Bu. Ya, selama ada kesempatan. Saya pikir itu saja Bapak Ibu semua. Mungkin Bu Jenny, oh iya, menyangkut media tadi Bu Wahyu, saya sudah sampaikan ke Bu Jenny, bebas saja jalan, tidak masalah. Terus saya berpikir bahwa kondisi media ini kan bisa dibatasi. Kalaupun ada sesuatu pasti saya dipanggil. Tapi jalan tidak sama-sama. Cuma saya berharap supaya informasi itu Bu Jenny bisa saring. Jadi Bu Jenny juga sudah masuk di Facebook juga teman-teman. Justru orang-orang pusat yang kasih tahu saya. Contoh Samuel, WL. Loh, Pak ini saya lihat kegiatan dua puasa itu kok kelompok-kelompok ya. Bagaimana kelompok? Ada segala kegiatan, dia ambil waktu terus pecah-pecah lagi tapi bukan doa tapi ada itu adopsi dari situ. Jadi mereka tahu juga. Nah, berkaitan dengan Pak Yusuf tadi sampaikan, terima kasih Pak Yusuf. Untuk WPI itu memang waktu itu di luar dugaan kita pergi dengan 3 bus dan 3 bus itu memberikan signal bahwa Juanda itu memang punya WPI satu-satunya. Nah mungkin hebohnya begitu, makanya Ibu Gembala berpikir khawatir kalau Juanda itu muncul terus cabang-cabang lain ikut Pak. Mereka minta paruh harus WPI juga, sehingga saya juga tidak ada basa-basi apa-apa, saya langsung disampaikan Pak Beni WPI untuk sementara Om. Nah
Tapi saya harus berpikir Pak, bagaimana ini komunitas ini kokoh, dia down. Tapi kita kemarin sudah kumpul di Tanggulangi, kita sudah kesepakatan buka saja, buka, tapi momennya bukan BBI tapi WAU itu. Momen pelaksanaannya beda juga bentuknya, tinggal mereka akan kelola dengan baik. Dan saya berharap ini jalan saja sambil kita menunggu panggilan misalnya kalau Pak Beni itu bagaimana saya akan jelaskan supaya ini jalan terus, karena ini pemeliharaan Pak. Jemaat ini kita harus jaga mereka. Satu kesimpulan sederhana, saya dapat informasi kemarin kemungkinan ibadah raya ini belum pasti loh, ibadah raya Suko tutup yang sore, berarti yang saya tutup sore itu bukan saya, pusat itu bukan atas ide saya di Juanda, karena berseliweran di luar itu bahwa Pak Beni yang tutup ibadah sore. Itu luar biasa Pak Beni ya. Jadi saya sudah bilang saya bukan nama Beni Gato Mahina tapi anti marga Pak, Beni Sudewo. Bukan. Tidak usah dia. Jadi saya ini yang saya sampaikan sehingga ini kelihatan istri saya pikir saya emosi kayaknya. Supaya dingin ya Bu. Oke, jadi itu saja Bu Jenny. Oke ya. Jadi wow tanggal 8 kita berdoa supaya jalan semua dengan baik karena peserta cukup banyak loh. Belum tanggal 8 sudah 60 berapa? 60 orang. Berarti kemungkinan 100 lagi. Baik, itu saja Bapak Ibu. Bu Linda. Pak Roinda ya. Bu Jenny, media. Ada mau sampaikan sesuatu? Adalah Dari media. Ya. Media. Pak, itu kan medianya cuma saya ya. Nanti ada wanita tangguh, terus doa puasa. Nah, saya itu minta ada yang bantu. Ada bantu. Ada tidak bantu, kasih support. Tidak Itu kantin. apa-apa, kantin kan cuma sebulan sekali, kita juga sebulan sekali. Tidak apa-apa lah, saling bantu ya. Bu Linda bisa bantu Bu Jenny. Oh nanti edit beliau. Kalau ini saya. Ya, Ya siap. ya. Ada di WAU, ada di Yang WT juga. WT, ada juga. Kalau di WT itu ya. WT itu sebenarnya saya sudah minta tolong Bu Silvi, sudah saya kasih flash disk, saya suruh simpan. Cuma sampai sekarang Bu Ayu nggak tahu. Bapak Ibu, Pak Yusuf, satu ketika saya sedang duduk dengan beberapa hamba Tuhan yang dari pusat. Mereka bilang begini, Juanda ini kalau tidak ada kegiatan mungkin bisa tutup. Mungkin karena begini, Suko itu dan Citraland itu tidak ada kegiatan. Dalam pengertian di kita ini ada doa puasa, ada wanita tangguh, ada nanti wow lagi, ada teens, dan juga ini Pak konsultasi kesehatan, ada konsultasi hukum, masih banyak hal yang bisa. Dan lebih heboh lagi kantin Pak, kantin sukacita itu lebih heboh lagi, itu sampai di pusat, harganya terjangkau ya Bu ya, hebat loh Bu. Sampai mereka tanya saya, Pak Beni itu pakai harga bagaimana? Jangan tanya saya, tanya mereka di sana. Jadi, tapi artinya banyak kegiatan mereka nggak tahu itu untuk apa. Setelah saya jelaskan bahwa uang itu untuk kegiatan pelayanan khususnya panitia Natal dan Pasca dan lain-lain. Puji Tuhan, tetap sampai sekarang ini belum dikoreksi. Padahal dulu 1 tahun pertama saya mau buka itu ditutup, di cancel tidak boleh, sampai 2 tahun tidak bisa jalan. Tahun ketiga baru saya lolos, setelah saya ketemu Pak Asim baru jalan semua. Nah sekarang sudah jalan, semoga tidak dikoreksi lagi, semoga ini jalan semua karena
Di Suko itu juga sedang pernah memohon untuk buka, juga tidak diterima, ditolak. Kita masih tetap bertahan. Maksudnya kegiatan-kegiatan seperti kita Pak, kesehatan dan lain-lain tidak bisa. Tapi puji Tuhan, Juanda masih jalan. Artinya berarti kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk melakukan kegiatan bagi jemaat Tuhan di Betani Juanda. Baik, itu saja Bapak Ibu, saya pikir sudah cukup. Iya, nanti Oma akan closing. Semua tidak ada lagi. Saya berharap nanti tim kedukaan akan evaluasi lagi dan susun. Iya, mohon maaf saya bicara salah ya. Mari Bu, mari Bu. Saya 2 kali sudah keliru. Shalom Bapak Ibu yang sudah mendengar puji Tuhan. Terima kasih untuk masukan-masukan dari Bapak Ibu perkembangan pelayanan doa kita. Nah, pagi hari ini saya akan membacakan pelayanan kepada jemaat kita ya untuk kunjungan orang sakit selama dari Januari di tahun 2026 ini. Yang di rumah sakit itu ada kunjungan 21 orang, kemudian yang di rumah 11, kemudian untuk konseling ini di gereja ada 6 orang, di luar belum ya sudah masuk. Kemudian doa pelepasan ini yang dilakukan di luar 2. Ini biasanya dilakukan seminggu sama Pak Peter. Saya tidak bisa itu luar biasa Pak Peter. Kalau pelayanan pelepasan di luar kita kasih transportasi atau kita tidak mau. Terima kasih ya Pak. Nanti itu hanya kasih berkat di situ kan. Kemudian untuk pokok doa dari jemaat itu yang masuk di gereja kita. Kemudian untuk kunjungan orang sakit ini ada beberapa rumah sakit ya, di Israel 4 orang, RSI 1 orang, Kasep 2 orang, kemudian di Siloam 1 orang, di Royal 3 orang, di Dr. Sutomo 3 orang, Ubaya 1 orang, kemudian di Siti Kodija 1 orang, Gotong Royong 1 orang, RSD Sidoarjo 1 orang, Delta Surya 1 orang, Rumah Sakit Kudus 1 orang. Ini pelayanan kita yang hampir semua di rumah sakit. Ya, itu kunjungan. Kadang-kadang kalau Pak Doni dengan Pak Yohanes tidak berkunjung, karena kan Pak Yohanes yang ketua tim di kunjungan, itu biasanya saya Pak Beni dengan Bu Beni kita jalan kadang-kadang 1 hari itu 3 rumah sakit. Ya, jadi doakan supaya Oma ini tetap sehat, Serino tetap melayani Tuhan atas panggilan ilahi. Seperti Pak Beni tadi kasih tahu bahwa setiap kita yang sudah dipanggil Tuhan itu bukan sekedar dari ditunjuk atau ditugaskan Pak Beni, tetapi bersyukur juga adalah panggilan ilahi. Panggilan ilahi, dan itu kalau panggilan ilahi kita makin lari kita makin kejar. Ya, tetap setia dengan tugas sekalipun itu di mata manusia itu tidak bermanfaat ya, seperti di tim doa ini ya. Memang yang masuk di tim doa sebagai pendoa itu khusus, karena di pendoa ini tidak mencari penghargaan, tidak mencari pujian, tetapi kita mencari hadirat ya. Tetap setia Bapak Ibu, terima kasih sudah banyak dukung di dalam pelayanan tim doa ini, dan kita sudah jalan sudah 5 tahun ya, mulai dari COVID, kita mulai dari Zoom, dan kita mulai onsite. Terima kasih, saya bersyukur orang-orang yang Tuhan kirim punya api doa yang terus mendoakan pekerjaan Tuhan di Juanda, jiwa-jiwa bangsa.
Saya bersyukur, terima kasih Pak Beni yang sudah dengan Bu Beni yang terus mendukung di tim ini. Terima kasih untuk seluruh tim yang sudah bekerja, yang tidak pernah dapat PK, tapi semua mendukung pekerjaan Tuhan. Ini bukan dari Oma, tapi dari Tuhan. Upah kita semua sama-sama kita akan terima pada saat Tuhan panggil kita pulang. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Amin. Bapak Ibu, saya mau tambahkan sedikit. Mungkin Bapak Ibu bertanya begini, kok para diaken kok tidak ada yang ikut doa, atau jemaat itu kok tidak ikut juga. Tapi saya mau katakan begini Bapak Ibu, terkadang itu dunia. Saya sudah sampaikan di mimbar itu berkali-kali. Saya sudah sampaikan itu kepada jemaat itu berkali-kali. Tapi kalau tidak ada yang ikut atau tidak mau, jangan kita sesat. Itu ya tadi Ibu bilang panggilan. Saya kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi pada saat Bapak Ibu duduk di sini lalu datang ikut doa puasa, waduh, bagi saya itu luar biasa. Lalu bagaimana kalau orang yang sedang di rumah sakit dia tidak sempat? Saya kurang tahu juga. Ini yang saya mau sampaikan. Lalu yang terakhir, Pak, saya baru ingat Pak Peter tadi bilang tentang terlambat. Saya orang yang sering terlambat. Bukan menyadari, memang sadar. Istri saya yang komentar, saya dengan istri saya itu sering terlambat. Sudah terlambat, saya tidak ikut lagi, langsung saya naik di atas. Tujuan saya cuma apa? Lihat-lihat dengan cara apa, kekurangannya apa. Dia ngomong tentang apa itu saya perlu dengar. Karena kenapa Bapak Ibu? Setiap minggu satu kali dia kerja. Saya mau dengar dia ngomong, jemaat bilang apa ke dia, komentar apa ke dia lapor saya. Itu informasi saya yang paling bagus. Jadi Bapak Ibu setiap seminggu sekali, bukan hari Minggu tapi hari Sabtu saya dengan dia. Kadang-kadang sampai ibadah sudah hampir habis baru saya turun karena dengan dia cerita. Karena komplain jemaat itu banyak ke dia. Tapi dari persentase selama ini 100% itu hanya komplain 5% saja. 95% aman. Dia bilang bahwa selama saya bertahun-tahun di sini tidak ada jemaat yang komplain saya, Pak Beni, saya bagaimana, tidak ada. Malah mereka bilang justru semua baik, hanya kamar mandi saja. Tapi semua baik. Baik itu, lalu saya nanya, bagaimana dengan dia punya kegiatan pada saat pelayanan di gereja? Dia bilang justru saya baik Pak, saya diperhatikan. Kalau saya di gereja, di cabang lain mungkin saya sudah kolaps lama. Karena mereka itu dia kan setelah itu sudah tinggal. Tapi Juanda itu sebagai keluarga, dimakan pun dicari, Pak sudah makan belum? Dia rasa nyamannya di situ. Jadi itu yang dia sampaikan. Cuma saya kaitkan ini karena saya telat kalau datang doa puasa itu. Saya naik dulu, baru saya turun. Naik itu tujuan itu Pak Peter. Jadi Pak Peter jangan itu, Pak Beni kok datang langsung naik ke atas. Saya takut Pak Peter nyindir. Enggak, Pak. Terlambat loh. Belajar dari Pak Yusuf. Pak Yusuf, Yakub. Saya pikir Yakub punya anak. Yang di Mesir itu. Oke, saya pikir itu saja Guru sesuai rundown Guru yang tutup. Saya ini kan cuma Iya, doa syafaat dulu baru masuk tutup ya. Lihat dulu Pak.
bangkit berdiri biar semangat kita mau datang ke hadirat Tuhan ya. Yang satu pujian udah datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum muka yang gembira. Tanggalkan tempat dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jumpa pujian sang Raja dan gunung-gunung dan sorak-sorai memujian. Pohon-pohon juga bertukar pujian. Sekalian kita di sini berkumpul dan memujian. Yesus Tuhan Raja segala yang berkuasa di atas pujian. Dan gunung-gunung dan sorak-sorai memujian. Dan pohon-pohon juga berkundangan memujian. Sekalian kita di sini berkumpul dan memujian. Yesus Tuhan Raja segala yang berkuasa di atas pujian. Sekali lagi dan gunung-gunung dan gunung-gunung dan sorak-sorai memujian. Dan pohon-pohon juga bertangan memujian. Sekalian kita di sini berkumpul dan memujian. Yesus Tuhan Raja segala yang berkuasa di atas pujian. Yesus Tuhan Raja segala yang berkuasa di atas pujian. Yesus Tuhan Raja segala yang berkuasa di atas pujian. Mari kita satu di dalam. Bapa, segala pujian, segala hormat, kemuliaan, kuasa kami kembalikan kepada. Terima kasih untuk waktu, untuk kebersamaan bersama tim doa bersama kita. Terima kasih untuk kekeluargaan yang terjadi, ikatan kasih di antara kami saudara bersaudara di dalam tim. Biarlah api doa itu terus membara dalam setiap hati para penduduk. Untuk Tuhan, terbeban mendoakan bangsa negara kami, terbeban mendoakan kerjaan khususnya di Betani Juanda. Berdoa untuk Betani Pusat, berdoa untuk jiwa-jiwa Bapak. Biarlah Engkau taruh di dalam setiap hati kami para penduduk beban doa, panggilan doa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan. Bapa, berikan kami roh kesetiaan, kesabaran, ketekunan, komitmen untuk terus mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Kalau Engkau sudah panggil kami di dalam pelayanan ini, biarlah Tuhan pertetapkan panggilan-Mu dalam setiap kami. Dan kami mohon Bapak, biarlah pengurapan dari tempat yang maha tinggi, pengurapan Roh Kudus mengurapi setiap para pendoa-Mu Tuhan. Urapi kami dengan urapan double porsi Bapak. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu terus berbicara di batin, di roh kami, mengajari kami banyak hal, mengajari kami bagaimana seharusnya kami berdoa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dengan kami kesatuan hati, ikat kami dengan ikatan tali kasih-Mu Yesus yang tidak terputuskan oleh apapun Tuhan. Karena kami adalah keluarga Allah, keluarga yang kecil di Betani Juanda Bapak, tetapi mata-Mu tertuju di Betani Juanda, mata-Mu tertuju bagi pendoa-pendoa yang kecil ini. Terima kasih Bapak, terima kasih.
berkati Pak Beni keluarga, berkati seluruh tim PAW yang sudah, oh Tuhan, melayani Engkau selama ini. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati seluruh worship leader, seluruh singer, seluruh pendoa Tuhan, bahkan seluruh jemaat yang tergabung di dalam doa bersama di Betani Juara. Terima kasih Bapak, segala pujian hormat kami kembalikan kepadamu untuk Tuhan, penghargaan Tuhan yang Kau beri bagi kami Tuhan, untuk menjadi pendoa. Terima kasih Bapak. Kami tahu dan percaya pengurapan, power, kuasa menyertai setiap pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat dari Bapak. Ini kami seluruh tim pendoa, kami sangat memerlukan urapan dan doa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasihnya di dalam Yesus Kristus, persekutuan di dalam Rohnya yang kudus, menyertai, membimbing, mengurapi dalam pelayanan kita. Mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam buku kehidupan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada. Haleluya. Amin. Tim doa Juanda sepakat, sepikir, sehati. Tim doa Juanda sepakat, sepikir, sehati. Yes, yes, yes.
jiwa